Sinpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam berita pilihan selama sepekan. Ketua Umum Partai Gerindra bertemu Ketua Umum Partai Nasdem. KPU RI siap mulai tahapan pemilu. Pencarian putra Ridwan Kamil masih terus dilakukan. Air laut naik, ratusan rumah warga terendam banjir rob. Warga Cengkareng digegerkan dengan penampakan buaya di kali. Berikut berita pilihan selengkapnya. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berkunjung ke kantor DPP Partai Nasdem di kawasan Gondang Dia, Jakarta Pusat. Berikut laporan langsung reporter Sinpo TV Andi Muhammad Rezaldi. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto hari ini bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kantor DPP Partai Nasdem atau lebih tepatnya di Nasdem Tower yang berada di kawasan Gondang Dia, Jakarta Pusat. Tadi sesampainya di sini Prabowo sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat terlihat Prabowo didampingi oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dan juga Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Usai melaksanakan pertemuan, Prabowo Subianto tadi ditemani langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk menyapa para awak media yang sudah menunggu mereka sejak siang hari tadi. Surya Paloh mengatakan pertemuan kali ini hanya nostalgia semata untuk membicarakan tentang persahabatan yang sudah mereka jalani puluhan tahun lamanya. Prabowo juga menuturkan bahwa pertemuan hari ini hanya temu kangen saja, terlebih hari ini adalah hari yang spesial di mana pada hari ini adalah hari untuk memperingati hari lahirnya Pancasila. Memang kedua pemimpin parpol ini sudah berteman cukup lama, di mana keduanya menjelaskan bahwa sudah menjalin persahabatan sejak dahulu, di mana saat mereka masih tergabung dalam Partai Golkar. Saat ditanyai terkait sinyal pembentukan koalisi, Prabowo mengatakan bahwa mereka akan bertanggung jawab kepada partai masing-masing, di mana memang belum ada pembahasan soal hal itu. Namun mereka berkomitmen untuk terus menjaga Pancasila dan keutuhan bangsa Indonesia. Mengenai kriteria calon presiden, Prabowo menjawabnya dengan candaan dan penuh dengan santai, yakni dia mengatakan bahwa yang terpenting adalah warga negara Indonesia, serta juga sehat jasmani dan rohaninya. Serta yang paling terpenting adalah yang bersungguh-sungguh untuk menjaga Pancasila dan setia kepada Undang-Undang Dasar 1945, serta juga yang berpengalaman. Momen romantis dan kedekatan kedua petinggi parpol ini juga terlihat saat Surya Paloh mengantar kepergian Prabowo Subianto di lobi Nasdem Tower. Mereka saling bersalaman dan saling mengucapkan rasa terima kasih antar satu sama lainnya. Berikut beberapa pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan hari ini. Pertemuan kami tadi lebih banyak membicarakan hal-hal romantisme, semangat persahabatan yang cukup terjaga dalam kurun waktu yang cukup lama, puluhan tahun. Dan ini juga merupakan bahagian yang kami bisa utarakan kepada kawan-kawan semuanya, adalah merupakan suatu kekuatan bagi kami berdua untuk lebih bisa membahas banyak hal. Tidak hanya terbatas pada hubungan kami pribadi, tapi juga masalah-masalah yang strategis bagi kepentingan kemajuan bangsa dan negara kita. Jadi ada hubungan batin karena dari sejak awal kita sebetulnya punya visi yang sama sebetulnya. Kita punya visi kebangsaan, kita punya komitmen kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Dalam perjalanan walaupun sahabat kadang-kadang kita berbeda pilihan, kita memilih jalan yang berbeda, tapi kita tetap bersahabat. Kita pernah bersaing, kita pernah kadang-kadang berbeda pandangan, ya kan? Tapi di ujungnya karena kita saling meyakini bahwa kita sama-sama cinta merah putih, sama-sama cinta tanah air.
Iya, tapi kan beliau pemimpin partai, saya pemimpin partai. Kita kan tidak bisa bertindak kalau kita teman kita atur sendiri-sendiri kan tidak bisa. Ya kan? Beliau punya konstituen, saya punya konstituen. Kita kan bertanggung jawab Pak ya kepada partai kita. Jadi, tapi bahwa kita komit apapun terjadi, kita komit bersama-sama menjaga Pancasila, menjaga keutuhan Republik Indonesia. Jadi ini kita tidak hanya untuk pemilu, kita lebih dari itu. Saya kira demikian. Kalau kriteria calon presiden Pak, tadi juga sudah dibahas di Bentar. Jawab aja. terkait kriteria calon presiden nih Pak, sosok seperti apa yang pas? Kriteria, kalau kriteria warga negara Indonesia, sehat jasmani dan rohani, ya kan, dan sebagainya. Tapi intinya saya kira kita harus ada sosok yang sungguh-sungguh komit dan setia kepada Pancasila Undang-Undang Dasar 45 seutuhnya, tidak sebagai mantra tapi seutuhnya. Saya kira itu kriteria yang paling penting, dan juga kalau bisa yang berpengalaman gitu. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan dari Jakarta. Andi Rezaldi, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggelar konferensi pers hasil pertemuan KPU RI dengan Presiden Jokowi tentang kesiapan KPU dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU menggelar konferensi pers hasil pertemuan KPU dengan Presiden tentang kesiapan KPU dalam pemilihan umum serentak 2024 mendatang. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Hasyim As'ari, menjelaskan beberapa poin pokok hasil pertemuannya dengan Presiden Jokowi di Istana Negara pada Senin 30 Mei 2022. Dirinya menjelaskan bahwa Presiden Jokowi mendukung penuh KPU dalam melaksanakan seluruh tahapan dan pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Dirinya juga menambahkan bahwa Presiden Jokowi mendorong kementerian lembaga, pemerintah daerah dan instansi terkait agar mendukung penuh KPU dalam hal tahapan, pengadaan, produksi hingga distribusi logistik pemilu. Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa KPU memiliki target dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas peserta pemilu 2024 mendatang. KPU itu juga sudah ada target-targetnya, misalkan seperti untuk pemilu itu 77,5% itu kita revisi ya. Dan capaian kita di pemilu 2019 kemarin angkanya meningkat 82%, 81,8%. Dan kami meyakini bahwa untuk partisipasi pemilih untuk pemilu 2024 insya Allah juga akan terjaga tetap tinggi. Kenapa? Di antaranya karena keserentakan. Setidaknya ada 2.593 dapil, termasuk dapilnya pemilu presiden, DPR RI, DPD, DPD provinsi, dan DPD kabupaten kota. Calonnya juga banyak. Pasti semuanya akan bekerja untuk menggerakkan pemilih hadir. Selain itu juga KPU akan berkolaborasi menggandeng kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, dengan LSM, NGO, dan juga teman-teman media, teman-teman jurnalis untuk nanti sama-sama kita bekerja bersama-sama untuk pendidikan pemilih, sosialisasi dalam rangka meningkatkan partisipasi. Yang tidak kalah pentingnya juga dalam pendidikan pemilih ini juga kami akan menggandeng partai politik. Karena partai politik ini kan punya anggota ya. Undang-undang partai politik menentukan bahwa partai politik punya anggota atau punya konstituen yang itu juga penting untuk mendapatkan informasi, dorongan-dorongan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Semua pihak kita berkolaborasi kerjasama dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih. Dan tentu saja bukan hanya partisipasinya, juga peningkatan kualitas peserta pemilu dan pemilih. Dari Jakarta, Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman melakukan peninjauan harga minyak goreng di Pasar Tradisional Kramat Jati, Jakarta Timur.
Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman meninjau langsung harga minyak goreng di Pasar Tradisional Keramat Jati, Jakarta Timur, usai melakukan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Rabu 1 Juni 2022. Dalam tinjauannya, Kasat mendapatkan informasi terkait harga eceran tertinggi minyak goreng curah di Pasar Tradisional Keramat Jati masih mencapai Rp18.000 per liternya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang didampingi Kepala PD Pasar Jaya juga berdialog langsung dengan para pedagang dan juga warga yang sedang berbelanja. Dudung juga meminta kepada Kepala PD Pasar Jaya untuk terus memantau harga minyak goreng di tingkat pengecer atau juga pedagang. Lebih lanjut, Dudung berharap seluruh wilayah dapat menyesuaikan harga eceran tertinggi dan melakukan pengawasan agar harga minyak goreng sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Saya mengecek secara langsung keterlibatan TNI Angkatan Darat dalam rangka membantu pemerintah daerah sesuai dengan perintah dari Bapak Menko Marves Pak Luhut menyampaikan beberapa minggu yang lalu agar TNI Angkatan Darat membantu kepolisian dan pemerintah daerah khususnya di wilayah Pulau Jawa dan Bali. Di Pasar Keramat Jati harga eceran tertinggi masih 18.000. Ya. Padahal HET-nya harusnya sebetulnya per kilo itu 15.500 dan per liternya itu 14.000. Alhamdulillah setelah berkolaborasi antara pemerintah daerah, yaitu Pak Wali Kota, di sini hadir Pak Wakil Wali Kota dan Kapolres, begitu juga hadir juga dari Indomarko dan Pangdam. Ini ada jalan bypass yang tadinya dari distributor ke agen, sekarang distributor bisa langsung ke pengecer. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan penghargaan kepada anggota Polri yang berhasil mendapatkan medali di SEA Games 2021 di Vietnam. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan penghargaan kepada anggota Polri yang berhasil mendapatkan medali di SEA Games 2022 di Vietnam pada Senin 30 Mei 2022 di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta. Sigit mengungkapkan rasa bangga dan apresiasi yang tinggi kepada 15 anggota Polri yang mendapatkan medali di ajang SEA Games 2022. Dalam hal ini, Kapolri menyampaikan anggota Polri yang meraih prestasi di SEA Games 2022 di Vietnam dapat menjadi contoh untuk anggota Polri lainnya untuk bisa mendapatkan prestasi di kedinasan ataupun di bidang lainnya. Adapun pemberian penghargaan dari Polri ini sebagai bentuk dorongan Polri agar dapat fokus dalam tugas kedinasan dan juga bidang lainnya. Tentunya saya selaku Kapolri mewakili institusi memberikan apresiasi dan penghormatan setinggi-tingginya kepada anggota-anggota yang telah berprestasi luar biasa, dan saya kira ini menjadi contoh bagi rekan-rekan yang lain untuk juga terus bisa melakukan prestasi-prestasi baik di kedinasan maupun juga di bidang-bidang lain seperti olahraga pada hari ini. Dan tentunya kita terus mendorong agar rekan-rekan khususnya yang ikut di dalam bidang-bidang olahraga maupun bidang-bidang lain untuk terus berlatih, dan kita institusi akan memberikan ruang untuk itu sehingga mereka bisa betul-betul fokus, motivasi, dan ke depan kita harapkan mereka juga bisa mengukir prestasi-prestasi di event-event internasional dan event kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Jihan Nabila Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV. Polisi ungkap identitas mayat dalam karung yang ditemukan mengambang di Danau Gawir, Kampung Duku, Cadas Legok, Kabupaten Tangerang. Berikut laporan langsung reporter Sinpo TV Jihan Nabila.
Baru saja telah dilaksanakan konferensi pers terkait kasus pembunuhan disertai juga dengan pencurian oleh Subdit Jatanras Direktorat Rises Kriminal Umum Polda Metro Jaya, di mana dari hasil konferensi pers tersebut, polisi berhasil mengungkap 2 pelaku terkait kasus pembunuhan seorang laki-laki berinisial S, 59 tahun, yang di mana jenazahnya tersebut dimasukkan ke dalam karung lalu dibuang ke Danau Gawir di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Adapun alasan tersangka ini melakukan pembunuhan terhadap korban ini karena tersangka ini sakit hati dan juga tersinggung, di mana korban menawar kakaknya ini seharga Rp300.000 untuk dipakai memuaskan nafsu seksualnya. Lalu sebelum melakukan adegan pembunuhan ini, tersangka dan korban bersama-sama meminum kopi bersama di kediaman korban maksud kami, lalu bersama-sama juga menonton video porno di handphone milik tersangka Esya ini. Dan pada saat asik menonton, tiba-tiba korban mengatakan sesuatu yang tidak senonoh, yang kemudian pelaku ini merasa tersinggung dan sakit hati, lalu pelaku ini langsung mengambil kapak untuk membunuh korban. Dan atas reaksi pelaku, korban sempat meminta maaf karena hal tersebut hanya bercanda saja. Dalam peristiwa tersebut, polisi juga menemukan sejumlah alat bukti, diantaranya 1 buah barbel beton, karung plastik hitam, lakban putih, tali karet, sepatu, flash disk yang berisi CCTV maksud kami, dan 1 unit sepeda motor. Lalu untuk atas perbuatannya ini, para tersangka ini ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal 340 KUHP, subsider 338 KUHP, dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun penjara. Saat sebelum terjadinya tindak pidana, pelaku SY dan juga NYM ini bersama dengan korban Suherlan berkumpul di rumah korban pada tanggal 29 Mei 2022 pukul 08.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian mereka di situ ngopi bersama, kemudian juga menonton video porno yang berasal dari HP pelaku SY. Nah, pada saat menyaksikan video porno tersebut, korban berbicara kepada pelaku SY dengan mengeluarkan kalimat yang membuat pelaku tersinggung, di mana kalimat ini bisa disampaikan ringkasannya adalah korban ini meminta pelaku untuk kiranya menawarkan kepada kakak korban, mau nggak 300.000 dipakai oleh pelaku. Nah, kemudian pada saat pelaku mendengar itu, langsung naik darah, kemudian terjadilah cekcok dengan korban. Komisi Pemberantasan Korupsi berkolaborasi dengan PT PLN untuk mengadakan kegiatan bimbingan teknis pemberdayaan dunia usaha anti korupsi. KPK bersama PT PLN menggelar kegiatan bimbingan teknis pemberdayaan dunia usaha anti korupsi dengan tema mewujudkan dunia anti korupsi melalui penanaman nilai-nilai anti korupsi. Perlu diketahui, acara tersebut adalah bentuk kerjasama atau kolaborasi yang dilakukan oleh KPK dengan PT PLN dengan tujuan untuk menanamkan komitmen kepada seluruh pekerja di PLN akan nilai-nilai anti korupsi. Dalam acara bimbingan teknis pemberdayaan anti korupsi ini dihadiri oleh Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasojo, yang memberikan sambutan di awal. Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasojo, menjelaskan, kegiatan BIMTEK pemberdayaan dunia usaha anti korupsi antara PT PLN dengan KPK merupakan buah dari hasil kerjasamanya dengan KPK selama 2 tahun terakhir. Dalam hal ini, KPK senantiasa memberikan arahan kepada PT PLN dalam hal peningkatan pelayanan, perbaikan sistem, penanaman nilai-nilai integritas, serta bantuan sertifikasi aset-aset PLN. Hari ini tadi Pak Gufron bisik-bisik ke saya, Pak Dirut, hari ini kita pakai rompi. Rompi itu maknanya adalah anti rompi yang oranye itu, dan inilah pertama kali rompi anti oranye itu akan disematkan untuk kita semua.
Hari ini adalah hari yang spesial karena kolaborasi dengan KPK sudah berjalan dengan panjang. Tadi kita mendengar arahan dari Pak Firly bahwa tugas KPK adalah untuk mengeradikasi korupsi. Dan di situ memberi arahan salah satunya adalah pencegahan. Di sisi lain, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron turut hadir menjadi keynote speaker dalam acara BIMTEK Pemberdayaan Dunia Usaha Anti Korupsi. Dirinya menjelaskan KPK dan PT PLN setidaknya akan melakukan 2 hal ke depannya, yaitu pencegahan dan perbaikan sistem pelayanan yang selama ini dianggap kurang efisien, serta penanaman nilai-nilai integritas kepada seluruh karyawan PLN. Lebih lanjut, dirinya menjelaskan anti korupsi tidak hanya bisa dilakukan oleh KPK sendiri, melainkan harus berkolaborasi untuk membangun kesadaran berintegritas. Kita mohon ada pesan-pesan hidup untuk berintegritas di segala lini kehidupan, bukan hanya untuk layanan PLN, tapi ajari bahwa publik itu bahwa korupsi itu juga bukan hanya terjadi karena pejabatnya yang tidak berintegritas, tapi juga rakyatnya yang tidak berintegritas. Ajari masyarakat untuk berintegritas. Kami berharap tolong nitip pesan di 23 juta followernya PLN, selain iklannya iklan tentang PLN, kami minta iklankan juga tentang hidup berintegritas agar Indonesia yang adil dan makmur itu semakin mimpinya tidak terlalu jauh, Pak. Kalau sudah 23, ini kan kita punya 270 ya. Anggap 23 itu sudah 9%. Kalau sudah 9% kena virus anti korupsi, saya yakin kalau mimpinya mungkin 2045, kalau ditambah didukung oleh PLN yang memiliki follower 23 juta, mudah-mudahan tidak perlu sampai 2045 bangsa kita bisa berintegritas. Di akhir acara, kegiatan ditutup dengan aksi simbolis penyematan rompi anti oranye yang dilakukan pimpinan KPK kepada Direktur Utama PT PLN. Rompi anti oranye melambangkan sebuah komitmen awal PT PLN dalam hal membentuk nilai integritas dan kejujuran, serta budaya anti korupsi para karyawan, di mana PT PLN merupakan BUMN pertama yang menerima penyematan rompi anti oranye ini. Dari Jakarta, Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV. Upaya pencarian anak Ridwan Kamil, Eril, saat ini masih terus dilakukan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut pihaknya terus melakukan komunikasi kepada otoritas setempat. Pencarian terus dilakukan terhadap hilangnya anak pertama Gubernur Jawa Barat, Emeril Khan Mumtaz, yang hilang saat sedang berenang di Sungai Are, Swiss. Pencarian anak Ridwan Kamil itu terus menjadi perhatian warga Indonesia. Diketahui keberadaan Eril di Swiss saat itu sedang mencari sekolah untuk melanjutkan pendidikan S2-nya. Pencarian terhadap anak orang nomor 1 di Jawa Barat itu dilakukan oleh tim SAR yang terdiri dari polisi sungai, polisi medis, serta pemadam kebakaran, dan hingga saat ini belum juga membuahkan hasil. Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Swiss terlihat selalu mendampingi Ridwan Kamil dan keluarga dalam pencarian putranya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengapresiasi Duta Besar Indonesia untuk Swiss, Mulyaman Haddad, yang selalu menjadi garda terdepan dalam upaya pencarian. Retno juga mengatakan Duta Besar Indonesia juga selalu memberikan update informasi secara periodik kepada publik. Ia juga menuturkan bahwa pihaknya terus melakukan komunikasi kepada otoritas setempat untuk terus melakukan pencarian terhadap anak sulung Ridwan Kamil. Dirinya juga berharap agar seluruh pihak dapat membantu upaya pencarian Eril dengan terus memanjatkan doa. Setiap hari, jadi saya sudah berkomunikasi dengan Pak Ridwan Kamil, menyampaikan tentunya simpati kami, dan
saya menyampaikan rest assured bahwa kita akan coba terus membantu berkomunikasi dengan otoritas tempat untuk melakukan pencarian, dan tentunya yang garda yang paling depan adalah Duta Besar kita di Bern, dan teman-teman bisa lihat di mana ada Pak Emil, di situ ada Duta Besar kita, dan Duta Besar kita secara periodik terus menyampaikan informasi terkait dengan pencarian kepada publik. Jadi kita akan terus berusaha, dan sejauh ini kerjasama yang dilakukan dengan otoritas tempat cukup baik. Kita bantu dengan doa, teman-teman. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Davariskiano melaporkan untuk Sinpo TV. Ratusan rumah warga di Jalan Rawa Bebek Kamal Kalideres, Jakarta Barat terendam banjir. Luapan air laut atau banjirop menggenangi 6 RT di kawasan tersebut. Pemukiman warga di 6 RT di RW 1, Rawa Bebek, Kamal Kalideres, Jakarta Barat terendam banjir. Air yang merendam sebanyak ratusan rumah warga di kawasan ini dengan ketinggian air setinggi 50 cm yang disebabkan air pasang atau rob. Tak hanya itu, sebagian warga akibat banjir ini pun terserang penyakit gatal-gatal dan aktivitas mereka terganggu. Selain akibat air pasang, air yang mengenangi pemukiman warga ini juga disebabkan ditutupnya pintu air Kamal, sehingga membuat air terbendung dan merendam puluhan rumah warga. Ini dari luapan apa ini kok bisa menyebabkan tergenang? Air laut tuh rob, ya kan pasangnya pasang. Iya, ada RT 2, RT 1, RT 5, RT 4, RT 6, RT 3. Daerah Rawa Bebek, RT 2, RT 1, Pulang Kamal, pertama Kalideres. Harapan kami bikinlah pintu air kecil yang sudah pernah saya buat swadaya masyarakat. Ada 4 titik pintu air kecil. Kalau memang itu dilaksanakan, saya minta pompa yang maksimal untuk nyedot air ini. Jangan sampai air laut itu masuk ke dalam wilayah kami. Supaya artinya air yang dari darat itu disedot. Cuma saya minta dari dulu juga pompa yang maksimal untuk nyedot ke jalan. Ya, jadi air laut nggak masuk ke dalam. Walaupun tergenang di jalan besar itu nggak jadi masalah, yang penting ke dalam nggak masuk. Itu harapan saya. Sampai saat ini nggak ada solusi, nggak ada realisasi. Itu aja. Mengganggu segala-galanya lah. Iya, ganggu artinya mau ibadah, ganggu orang mau ngaji, mau sekolah, mau kerja. Ya. Meski demikian, salah satu pengurus lingkungan berharap banjir yang kerap terjadi di kawasan ini agar diberikan alat pompa untuk menyedot air dari pemukiman warga ke jalan maupun kali terdekat. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Warga Kampung Basmol, Kembangan, Jakarta Barat dihebohkan dengan munculnya seekor buaya yang terlihat naik ke permukaan air di Kali Cengkareng, Jakarta Barat. Dari rekaman video milik warga di kawasan Kampung Basmol, Kembangan, Jakarta Barat, yang digemparkan dengan munculnya seekor buaya yang naik ke permukaan air di Kali Cengkareng Drain. Hewan buas sepanjang 2,5 meter itu terlihat berenang di bawah jembatan Pasar Kemiri selama 1 menit sebelum akhirnya kembali masuk ke dalam kali. Menurut Ghazali, salah seorang pemancing yang ditemui di lokasi, penampakan buaya di Kali Cengkareng Drain memang sempat beberapa kali muncul, bahkan sempat ada 2 ekor buaya berenang di kali ini. Semalam benar Pak ada penemuan buaya di sini Pak? Kalau semalam ya di situ, pas di kolong jembatan, ada ukuran 2,5 meter. Berapa buaya Pak yang dilihat Pak warga? Kalau warga ya kita kurang tahu, kita lagi mancing kok sih. Jadi kita gak yang ngelihat yang lain, kita juga nggak merhatiin, paling merhatiin sendiri doang. Yang ngelihat pertama kali siapa Pak? Orang lagi mancing apa? Orang lagi mancing ya seperti kita begini. Kita kan posisinya lagi mancing, makanya kita tahu. Itu, nah baru tuh tukang nanas kita ngeliat gitu. Akhirnya kan berapa orang aja gitu yang ngeliat, nggak lama jalan tapi nyilem pas sampai lewat jembatan ini nih. Itu bener buaya Pak? Bener buaya. Emang sering Pak di sini ada kemunculan buaya kayak gitu bagaimana Pak? Kalau itu sih nggak bisa dipastiin. Kadang-kadang aja, yang tempo hari juga yang di seberang sana kan ada 2 tuh pas di pinggir pasar. Itu 2 pasang. Biasanya jam berapa Pak kemunculan buaya itu Pak? Biasanya ya jam
12 jam 1-an lah. Oh malam ya biasanya? Malam, kalau siang nggak pernah. Paling malam kelihatannya. Tapi Bapak sebagai pemancing di sini resah nggak sih Pak kalau ada buaya di sini Pak? Oh, biasa aja. Nah? Biasa aja, cuman kita kalau mancing malam nggak berani turun karena ularnya gede-gede di sini banyak. Oh ada buaya ular juga Pak di sini Pak ya? Ular sancanya. Kadang-kadang di pinggiran kobra gitu, yang kita takutin cuman itu doang sama ular. Dirinya mengaku tidak khawatir dengan keberadaan buaya di kali ini. Pria ini justru lebih takut terhadap ular. Meski kerap terlihat ada buaya di kali ini, namun aktivitas warga tak terganggu dan berjalan seperti biasa. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Hilang kendali saat berkendara, sebuah minibus menabrak pembatas jalan bus Transjakarta di Jalan Letjen S. Parman, Palmerah, Jakarta Barat siang tadi. Sebuah minibus dengan nomor polisi B2489 PKF mengalami kecelakaan tunggal dengan menabrak pembatas jalan bus Transjakarta di Jalan Letjen S. Parman, Palmerah, Jakarta Barat. Menurut saksi mata, peristiwa tersebut terjadi saat minibus yang membawa seorang penumpang tengah melintas dari arah Selipi menuju Tangerang. Saat di lokasi kejadian, sang supir hilang kendali hingga menabrak pembatas jalan, kemudian muncul kendaraan truk yang juga menghantam bagian belakang minibus. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kemacetan panjang sejauh 2 km dari arah Selipi menuju Grogol tak terhindarkan. Gimana Bu? Itu nabrak duluan itu mobil yang putih. Oh nabrak. Oh, itu dari arah mana Bu tadi Bu? Arah dari sono. Dari arah mana tuh? Selipi. Ini mau ke arah mana Bu? Mau ke Tangerang, katanya tadi mas sewa. Oh ini ojek online apa gimana Bu? Apaan nggak Bu di dalam Bu? Ada cewek. Ada cewek? Ada korban luka-luka atau gimana Bu? Nggak ada. Nggak ada. Ini dia kecelakaannya sendiri atau ada ditabrak? Sendiri. Itu truk. Oh sempat ditabrak truk juga? Dari belakang? Ya. Tadi pas dia lagi lewat, kecepatannya tinggi, kenceng apa gimana Bu mobilnya? Kenceng. Keluar. Mobil yang ini? Yang belakang, yang truk. Oh yang truk kenceng posisinya? Iya. Oh jadi dia nabrak separator dulu baru ditabrak sama truk tadi Bu ya? Iya. Kasus kecelakaan ini tengah ditangani unit Laka Lantas Jakarta Barat, sementara sang sopir tengah dalam proses pemeriksaan. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Demikian berita pilihan sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.